Ada satu titik dalam hidup ketika segalanya berubah dan hampir tidak pernah bertepatan dengan saat kamu menghasilkan uang paling banyak. Ini adalah momen ketika kamu memahami sekali dan untuk selamanya bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu miliki, melainkan tentang kualitas diri yang kamu bangun. Dan ketika saya mengatakan itu bukan sekadar kata-kata indah. Itu adalah kebenaran yang saya temukan dalam kesunyian ketika hiruk-pikuk dunia mendikte bahwa kesuksesan berarti memiliki mobil mahal, rumah dengan kolam renang, dan rekening bank yang penuh dengan angka nol. Saya juga percaya itu untuk waktu yang lama. Saya bekerja keras, kurang tidur, mencapai banyak hal, tetapi tetap saja saya merasa hampa. Ada sesuatu yang hilang. Barulah ketika saya mulai berusaha menjadi pribadi yang berharga, alih-alih hanya mengejar uang, segalanya mulai berubah. Pernahkah kamu menyadari bahwa ada orang-orang yang menghasilkan jutaan, namun masih kehilangan segalanya hanya dalam beberapa tahun? Lotre adalah contoh klasik. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 70% pemenang hadiah utama akhirnya bangkrut dalam waktu kurang dari 5 tahun. Mengapa? Karena pikiran yang tidak terlatih menghadapi kelimpahan akan mensabotase uang dalam jumlah berapapun. Kekayaan yang datang tanpa nilai diri akan menghilang secepat kedatangannya. Ketika saya masih muda, saya tidak punya apa-apa. Saya tumbuh di rumah di mana terkadang tidak ada cukup makanan, dan ada satu Natal yang tidak akan pernah saya lupakan. Keluarga saya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Saya masih seorang anak laki-laki, dan seorang pria tak dikenal mengetuk pintu kami dengan kantong belanjaan. Gerakan itu menghancurkan saya di dalam dan kemudian membangun kembali diri saya. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan pernah lagi membiarkan kekurangan mendefinisikan saya. Bertahun-tahun kemudian, saya memulai program yang telah memberi makan lebih dari jutaan orang setiap tahun. Semua itu karena pada hari itu, saya menyadari apa yang benar-benar memiliki nilai: pelayanan. Ketika kamu memahami bahwa uang hanyalah alat dan bahwa kekuatan sejati terletak pada pribadi seperti apa kamu bertumbuh, segalanya berubah. Karena uang tidak menciptakan karakter, justru mengungkapkannya. Dan jika kamu ingin menarik lebih banyak, kamu perlu menjadi lebih. Tanyakan pada diri sendiri, pribadi seperti apa yang sedang kamu bangun? Apakah kamu tumbuh sebagai manusia atau hanya bertahan hidup? Apakah kamu belajar sesuatu yang baru setiap hari atau hanya mengulangi siklus yang sama? Karena dunia tidak membayar waktumu, melainkan nilai yang kamu tawarkan. Ketika saya mulai melatih atlet dan pemimpin seperti Andre Agassi atau Bill Clinton, saya melihat satu kesamaan di antara mereka. Mereka tidak hanya ingin menang, mereka ingin berevolusi. Uang, pengakuan, gelar, ini adalah konsekuensi dari transformasi diri. Mereka memahami bahwa jika kamu tumbuh sebagai pribadi, dunia akan tumbuh bersamamu. Dan inilah kebenaran yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Jika kamu ingin menjadi kaya, berhentilah mengejar uang dan mulailah mengejar nilai dirimu sendiri. Investasikan pada dirimu seolah-olah kamu adalah aset paling berharga di planet ini, karena memang begitu adanya. Pelajari sesuatu yang baru, tingkatkan keterampilanmu, kuasai kontrol atas emosimu, dan uang akan datang. Itu selalu terjadi. Pikirkanlah, pasar selalu membayar harga yang adil untuk nilai yang kamu berikan. Jika kamu mendapatkan sedikit, itu bukan karena dunia tidak adil, itu karena pasar hanya memberimu imbalan yang sebanding dengan nilai yang kamu tawarkan. Itu sulit didengar, saya tahu, tapi itu membebaskan. Saya harus belajar ini melalui rasa sakit. Dulu, ketika saya bekerja sebagai petugas kebersihan, saya mendapatkan kurang dari $40 seminggu. Saya membersihkan kamar mandi dan mendorong ember-ember berat
memimpikan sesuatu yang lebih besar. Dan suatu hari setelah sebuah acara yang biaya masuknya hampir tidak bisa saya bayar, saya menyadari apa yang membedakan orang sukses dari mereka yang sekadar bertahan hidup bukanlah kecerdasan, keberuntungan, atau gelar, melainkan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi orang lain. Dan itulah inti dari video ini. Ini tentang transformasi tak terlihat yang terjadi ketika kamu memutuskan untuk berhenti mengejar uang dan mulai mengejar versi terbaik dari dirimu. Ada permainan tak terlihat yang terjadi sepanjang waktu. Sebuah permainan yang menentukan siapa yang berkembang dan siapa yang sekadar bertahan hidup. Dan permainan ini tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak kamu bekerja. Ini ada hubungannya dengan seberapa tak tergantikan dirimu. Kamu tahu, dunia menghargai mereka yang mampu memecahkan masalah, bukan sekadar menyelesaikan tugas. Ketika kamu mulai fokus pada peningkatan nilaimu, kekayaan menjadi konsekuensi alami. Tapi izinkan saya memberitahumu sesuatu yang hampir tidak ada orang yang memahaminya. Bukan apa yang kamu lakukan yang membuatmu berharga, melainkan apa yang kamu representasikan, apa yang kamu simbolkan bagi orang lain. Orang tidak membeli produk, mereka membeli kepercayaan, inspirasi, dan keamanan. Dan kepercayaan muncul dari nilai yang kamu pancarkan melalui diri sejatimu, bukan dari apa yang kamu miliki. Pikirkanlah bersamaku, berapa banyak orang yang kamu kenal yang bekerja keras setiap hari, namun masih hidup dalam lilitan utang, kelelahan, frustrasi. Mungkin itu adalah kamu atau seseorang yang kamu cintai, dan itu bukan karena kurangnya usaha, itu adalah kurangnya strategi. Kamu bisa bekerja 14 jam sehari dan tetap terjebak di tempat yang sama jika kamu tidak mengubah cara berpikirmu tentang uang dan tentang dirimu sendiri. Uang adalah cermin yang merefleksikan nilai dirimu. Jika di dalam dirimu ada kelangkaan, ketakutan, ketidakamanan, itulah yang dunia kembalikan kepadamu. Tetapi ketika kamu menjadi pribadi yang bernilai, seluruh alam semesta mulai bersekongkol demi kebaikanmu. Peluang muncul, koneksi terjalin, dan apa yang dulunya tampak mustahil mulai terwujud. Saya telah melihat ini terjadi ratusan kali. Saya ingat ketika Andre Agassi, salah satu pemain tenis terhebat di dunia, datang kepada saya di saat krisis. Dia kehilangan fokus, kecintaannya pada permainan, dan secara emosional berada di titik terendah. Bakatnya tetap sama, tekniknya sama, tapi keadaan batinnya telah berubah. Kami bekerja sama secara mendalam, dan ketika dia menemukan kembali nilai dalam dirinya, yang lainnya datang secara otomatis. Gelar, kepercayaan diri, tujuan. Dia tidak hanya mulai menang lagi, dia mulai menginspirasi lagi. Sekarang, izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah kamu tahu berapa nilai waktumu? Jika seseorang membayar kamu $10.000 per jam, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda? Mungkin kamu akan berpikir, tapi Tony, tidak ada yang akan membayar saya sebanyak itu. Dan saya katakan kepadamu, belum. Karena orang membayar untuk hasil, bukan untuk usaha. Dan hasil datang dari keterampilan, pola pikir, dan tujuan. 3 pilar yang bisa kamu mulai kembangkan sekarang. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin meminta sesuatu yang penting darimu. Jika konten ini membantumu merenung, klik tombol suka dan berlangganan saluran ini. Ini mungkin terlihat seperti gerakan sederhana, tetapi itu membuat semua perbedaan. Inilah yang memungkinkan pesan ini terus menjangkau lebih banyak orang yang perlu mendengar persis ini hari ini. Keberhasilan sebuah saluran dibangun oleh keterlibatan mereka yang percaya pada transformasi. Dan jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu karena di dalam dirimu ada seseorang yang mencari lebih banyak, dan itu sudah menempatkanmu di depan kebanyakan orang. Sekarang tarik napas dalam-dalam. Karena saya ingin kamu memahami sesuatu yang kuat.
Kebanyakan orang ingin menghasilkan lebih banyak uang, tetapi mereka menghindar dari ketidaknyamanan yang menciptakan nilai sejati. Mereka ingin keamanan, tetapi mereka tidak ingin mengekspos diri. Mereka ingin kebebasan, tetapi mereka takut membuat kesalahan. Dan ketakutan adalah pencuri mimpi manusia yang paling senyap. Studi oleh Asosiasi Psikologi Amerika menunjukkan bahwa uang adalah sumber utama stres bagi lebih dari 70% orang Amerika. Tapi inilah paradoksnya, masalahnya bukan uang itu sendiri, melainkan hubungan emosional yang kita miliki dengannya. Uang memperkuat siapa dirimu saat ini. Jika kamu bersyukur, itu akan membuatmu lebih murah hati. Jika kamu gelisah, itu akan membuatmu lebih cemas. Jika kamu serakah, itu akan menghabisimu. Itulah mengapa sebelum mencari lebih banyak uang, berusahalah menjadi pribadi yang tahu cara mengelolanya. Saya akan menceritakan kisah nyata. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya memulai berbicara di depan umum, saya setuju untuk melakukan sebuah acara besar. Dan di tengah kerumunan itu, ada sesuatu yang melekat dalam benak saya selamanya. Seorang wanita menghampiri saya sambil menangis dan berkata, "Tony, saya pikir saya membutuhkan uang. Sekarang saya mengerti bahwa yang saya butuhkan adalah percaya bahwa saya layak mendapatkannya." Kalimat itu tetap bersama saya sejak saat itu, karena memang begitu. Bukan uang yang membuatmu berharga, nilai dirimulah yang membuatmu pantas mendapatkannya. Jadi, inilah tantangannya. Selama 7 hari ke depan, saya ingin kamu mengamati berapa kali sehari kamu mengeluh tentang kekurangan sesuatu, waktu, uang, peluang. Dan setiap kali kamu melakukannya, ganti pemikiran itu dengan pertanyaan yang memberdayakan. Bagaimana saya bisa menjadi lebih bernilai saat ini? Lakukan ini hanya selama 1 minggu. Saya berjanji, kamu akan mulai melihat peluang di tempat yang dulu kamu anggap sebagai batasan. Apakah kamu ingin tahu apa yang benar-benar memisahkan orang kaya dari orang kebanyakan? Bukan kecerdasan, bukan keberuntungan, bukan gelar, melainkan makna yang mereka berikan pada berbagai hal. Pikiran manusia adalah pabrik interpretasi yang konstan, dan apa yang kamu yakini tentang dirimu, tentang uang, dan tentang dunia membentuk realitas yang kamu jalani. Ketika saya berusia 17 tahun, saya bekerja sebagai petugas kebersihan, menghasilkan kurang dari $40 seminggu. Dan saya ingat berpikir, ini adalah yang paling bisa saya capai. Hidup ini tidak adil, tapi suatu hari saya mendengar rekaman audio dari Jim Rohn, mentor pertama saya, berkata, "Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak, kamu harus menjadi lebih." Kalimat itu menghunjam saya seperti anak panah. Saya berhenti menyalahkan pemerintah, sistem, keberuntungan, dan mulai melihat ke dalam diri. Pikiran itu seperti perangkat lunak. Jika kamu menjalankan program kelangkaan, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, hasilnya akan sama. Tetapi jika kamu menginstal sistem baru, berdasarkan kelimpahan, kontribusi, dan tujuan, seluruh hidupmu akan terprogram ulang. Berapa kali kamu mengatakan pada diri sendiri kalimat seperti, "Saya tidak punya waktu, saya tidak pandai mengelola uang, itu bukan untuk saya." Kalimat-kalimat ini bukan sekadar perkataan biasa. Itu adalah perintah untuk alam bawah sadarmu, dan otak adalah pelayan yang setia, yang menemukan bukti setiap hari untuk mengonfirmasi apa yang kamu yakini. Sekarang bayangkan membalikkan itu. Bayangkan bangun dan berkata, "Saya adalah tipe orang yang menciptakan peluang. Saya layak mendapatkan kelimpahan. Saya pantas makmur karena saya menghasilkan nilai." Ini bukan sihir, ini psikologi. Penelitian dari Harvard Business School telah menunjukkan bahwa orang dengan pola pikir berkembang 4 kali lebih mungkin mencapai kemandirian finansial. Bukan karena mereka lebih pintar,
tetapi karena mereka melihat kemungkinan di mana orang lain melihat batasan. Saya ingat salah satu pengalaman paling berkesan dalam hidup saya. Saya berada di sebuah acara dan setelah berjam-jam memberi ceramah, seorang wanita muda mendekati saya. Dia gemetar. Dia mengatakan dirinya bangkrut, bercerai, dan putus asa. Saya bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak takut?" Dia terdiam. Setelah beberapa detik dia menjawab, "Saya akan memulai bisnis untuk membantu wanita-wanita seperti saya." Dan saya berkata, "Kalau begitu, lakukanlah." Dia tertawa gugup, "Tapi saya tidak punya uang." Dan saya menjawab, "Kamu tidak butuh uang sekarang. Kamu butuh keberanian." 2 tahun kemudian, saya menerima surat darinya. Dia telah menciptakan sebuah bisnis daring kecil, mengajarkan wanita lain cara memulai kembali. Hari ini dia menghasilkan lebih dari $500.000 setahun. Tetapi yang paling penting adalah dampak yang dia ciptakan. Karena ketika kamu menjadi orang yang bernilai, uang akan mengikutimu. Pikiranmu adalah tanahnya, uang adalah panennya. Kamu mungkin menginginkan buah, tetapi jika kamu menanam ketakutan, kamu tidak akan pernah menuai kelimpahan. Dan inilah sebuah pemikiran. Berapa banyak orang yang kamu kenal yang mendapat kenaikan gaji atau mulai menghasilkan lebih banyak namun masih terlilit utang? Ini bukan tentang pendapatan, melainkan pola pikir yang mendominasi. Kamu bisa menempatkan seseorang dengan pola pikir kelangkaan di ruangan penuh peluang dan mereka akan menemukan hambatan. Tetapi tempatkan seseorang dengan pola pikir kelimpahan di tengah kekacauan dan mereka akan menciptakan solusi. Perbedaannya terletak pada bagaimana setiap orang menafsirkan tantangan. Orang-orang kaya tidak memiliki lebih sedikit ketakutan. Mereka hanya belajar untuk bertindak bahkan dengan rasa takut. Dan rahasianya sederhana. Mereka memahami bahwa ketakutan hanyalah tanda bahwa mereka sedang bertumbuh. Saya belajar ini dengan susah payah. Ketika saya mulai menginvestasikan dolar-dolar pertama saya untuk pelatihan, seminar, dan buku, keluarga saya mengira saya gila. "Mengapa menghabiskan uang untuk itu?" kata mereka. Tapi saya tahu saya berinvestasi pada sesuatu yang tidak seorang pun bisa merebut dari saya, nilai intrinsik saya. Dan tepatnya investasi inilah yang menarik saya keluar dari kelangkaan dan membawa saya ke panggung di hadapan jutaan orang di seluruh dunia. Kamu bisa kehilangan uang, kamu bisa kehilangan pekerjaan, kamu bisa kehilangan bisnis. Tetapi jika kamu menjadi orang yang bernilai, kamu akan selalu bangkit kembali. Karena nilai sejati bukan pada apa yang kamu miliki, melainkan pada siapa dirimu. Sekarang, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Selama 3 hari ke depan, perhatikan setiap pikiran negatif tentang uang yang muncul di benakmu. Dan secara sadar, gantilah pikiran itu dengan pertanyaan yang memberdayakan. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membuat saya lebih kuat? Keterampilan apa yang bisa saya kembangkan di sini? Latihan kecil ini bisa sepenuhnya mengubah takdir finansialmu. Karena kekayaan sejati berawal dari pikiran. Dan segala yang kamu yakini mungkin atau tidak mungkin sedang membentuk masa depanmu pada saat ini juga. Dunia itu seperti cermin. Ia mencerminkan siapa dirimu, bukan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa memohon kesuksesan, berdoa untuk kemakmuran, memvisualisasikan kekayaan, tetapi jika kelangkaan, rasa bersalah, atau ketakutan masih ada di dalam dirimu, alam semesta hanya akan mengembalikan lebih banyak hal yang sama. Baru ketika saya memahami hal inilah saya mulai melihat hasil nyata. Untuk waktu yang lama, saya percaya bahwa kesuksesan adalah tentang melakukan lebih banyak. Namun, sejatinya kesuksesan adalah tentang menjadi lebih baik. Segalanya berubah
ketika kamu memahami bahwa apa yang kamu proyeksikan secara internal menentukan apa yang kamu tarik secara eksternal. Saya telah melihat ini terjadi pada para CEO, seniman, atlet, wirausahawan, orang-orang yang memiliki segalanya, tetapi yang mensabotase diri mereka sendiri karena mereka belum memahami permainan batin. Mereka mengumpulkan uang, ketenaran, status, namun masih merasa hampa. Dan saya juga melihat kebalikannya, orang-orang sederhana yang memutuskan untuk hidup dengan tujuan, membangun kekayaan dari dalam keluar. Mau contoh? Saya ingat sebuah percakapan yang saya lakukan dengan Howard Schultz, pendiri Starbucks. Dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Orang-orang tidak membeli kopi, Tony. Mereka membeli pengalaman, perasaan, sebuah identitas. Dan itulah yang ingin kamu pahami. Nilai adalah apa yang kamu buat orang lain rasakan. Uang hanyalah tanda terima atas dampak yang kamu ciptakan dalam hidup orang lain. Pikirkan seseorang seperti Oprah Winfrey. Dia berasal dari kemiskinan, melalui trauma yang mendalam, tetapi memutuskan untuk bertumbuh, belajar, dan melayani. Hari ini, dia adalah salah satu wanita paling berpengaruh di planet ini, bukan karena uang yang dia miliki, melainkan karena nilai yang dia bangun. Dia mewakili sesuatu, dan orang-orang yang mewakili sesuatu menjadi abadi, bahkan dalam kehidupan. Sekarang saya ingin kamu membayangkan ini. Kamu bangun besok dan memiliki rekening bank yang sama persis, pekerjaan yang sama, tantangan yang sama. Tetapi ada perbedaan. Kamu memiliki kejelasan bahwa kamu adalah aset paling berharga yang ada. Apa yang akan berubah? Bagaimana kamu akan bersikap? Keputusan apa yang akan kamu buat? Karena perilaku orang yang menghargai dirinya sendiri sama sekali berbeda dari perilaku seseorang yang hanya menunggu untuk dihargai. Banyak yang bertanya kepada saya, Tony, bagaimana saya mengubah nilai internal menjadi hasil nyata? Dan jawabannya sederhana, tetapi membutuhkan disiplin, kuasai suatu keterampilan. Semakin langka dan berguna apa yang kamu tahu cara melakukannya, semakin dunia akan bersedia membayar kamu. Ini adalah ekonomi dasar, tetapi juga psikologi terapan. Orang-orang yang bernilai tidak bersaing dalam harga. Mereka menciptakan pasar mereka sendiri. Selesaikan masalah nyata. Semua uang di dunia adalah pembayaran untuk masalah yang terpecahkan. Jika kamu ingin menghasilkan lebih banyak, temukan masalah yang lebih besar untuk dipecahkan. Komunikasikan nilaimu. Tidak ada gunanya menjadi hebat jika tidak ada yang mengetahuinya. Belajarlah untuk mengekspresikan diri, untuk menceritakan kisahmu, untuk menginspirasi. Karena dunia terhubung dengan keaslian, bukan kesempurnaan. Dan inilah sesuatu yang sedikit orang pahami. Kamu tidak perlu menjadi yang terpintar. Kamu perlu menjadi yang paling niat. Niat menggerakkan energi. Dan ketika kamu menaruh niat pada apa yang kamu lakukan, bukan karena keserakahan, melainkan karena kontribusi, dunia akan selaras. Tetapi ada jebakan. Ketika kamu mulai bertumbuh, ketakutan akan kehilangan apa yang telah kamu capai muncul. Itu adalah ketakutan mengambil risiko, ketakutan dihakimi, ketakutan gagal. Dan disitulah banyak orang berhenti. Tapi yang sebenarnya, ketakutan adalah tanda bahwa kamu bergerak ke arah yang benar. Tidak ada yang merasakan ketakutan dalam kenyamanan. Kamu hanya merasakan ketakutan ketika kamu sedang berkembang. Saya telah mengalami ini berkali-kali tak terhitung. Saya ingat ketika saya menginvestasikan hampir semua yang saya miliki dalam sebuah proyek besar bernama Date with Destiny. Itu berisiko. Saya bisa saja kehilangan ratusan ribu dolar, tapi sesuatu di dalam diri saya mengatakan bahwa acara itu akan mengubah hidup. Dan memang demikian,
termasuk hidup saya sendiri. Hari ini acara itu adalah salah satu pengalaman paling transformatif di dunia dan bahkan menginspirasi sebuah film dokumenter di Netflix. Tetapi itu hanya ada karena saya memilih untuk bertindak dengan keyakinan, bukan dengan ketakutan. Jadi inilah pengingat yang ingin kamu ukir. Nilai internal tanpa tindakan berubah menjadi frustrasi. Nilai internal dengan tindakan berubah menjadi kebebasan. Berhentilah menunggu untuk siap. Berhentilah berpikir kamu membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak uang, lebih banyak motivasi. Kamu tidak membutuhkan apa-apa lagi selain memutuskan untuk bertumbuh sekarang. Karena pertumbuhan adalah benih kekayaan, dan kekayaan hanyalah mekar alami dari nilaimu. Sekarang saya ingin mengusulkan tantangan lain. Selama 10 hari ke depan, lakukan satu hal setiap hari yang meningkatkan nilaimu. Itu bisa berupa membaca buku, memulai kursus, mempelajari keterampilan baru, atau sekadar membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di akhir 10 hari itu, perhatikan bagaimana perasaanmu. Kamu akan menemukan sesuatu yang tidak seorang pun pernah memberitahumu. Ketika kamu bertumbuh, dunia bertumbuh bersamamu. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu menyadari bahwa uang bukanlah tujuan. Itu hanyalah kendaraan. Kamu bisa memiliki semua harta benda materi di dunia dan masih merasa miskin di dalam. Karena kekayaan sejati tidak diukur dalam dolar, melainkan dalam tujuan, kebebasan, dan kontribusi. Saya pernah berada di kedua ekstrem, dari kemiskinan absolut hingga kelimpahan total. Dan saya bisa menjamin kepadamu, uang hanya memperkuat siapa dirimu. Jika rasa syukur, kemurahan hati, dan keberanian ada di dalam dirimu, uang akan menjadi kekuatan pengganda. Tetapi jika ketakutan, ketidakamanan, atau ego masih bersemayam di dalam dirimu, itu akan menjadi beban. Beberapa tahun yang lalu, saya berada di Fiji, di resort saya. Dan saya ingat mengamati salah satu anggota staf, seorang pria sederhana dengan senyum tulus. Saya bertanya kepadanya, "Apakah Anda bahagia bekerja di sini?" Dia menatap saya dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. "Tuan, saya bangun setiap hari dan saya bisa melihat laut. Saya punya keluarga, kesehatan saya, dan sebuah tujuan. Jika itu bukan kekayaan, lalu apa?" Kata-kata itu menusuk saya seperti kebenaran universal. Pada saat itu juga, saya menyadari bahwa kekayaan adalah keadaan pikiran sebelum menjadi angka di rekening bank. Kamu bisa menghasilkan jutaan dan masih merasa hampa. Dan kamu mungkin tidak punya banyak, tetapi hidup dengan rasa kepenuhan yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh uang. Karena kemakmuran yang abadi tidak datang dari seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tetapi dari seberapa banyak yang kamu berikan kepada dunia. Saya melihat banyak orang menghancurkan diri sendiri, mencoba membuktikan nilai diri mereka. Mereka hidup membandingkan diri mereka dengan orang lain, mengukur diri mereka dengan standar eksternal, mencari validasi dalam suka, status, pengakuan. Tetapi kekuatan sejati muncul ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, hanya untuk memenuhi tujuan mengapa kamu datang ke dunia. Dan tahukah kamu apa yang menarik? Ketika kamu melakukan itu, uang mulai datang dengan mudah, peluang muncul. Orang-orang yang tepat tertarik padamu, dan semuanya mengalir. Karena alam semesta menghargai mereka yang selaras dengan nilai mereka. Pikirkan contoh-contoh hebat dalam sejarah, bukan mereka yang mengumpulkan kekayaan, melainkan mereka yang meninggalkan warisan. Steve Jobs tidak menciptakan Apple demi uang. Dia ingin mengubah dunia melalui teknologi. Walt Disney tidak membangun sebuah kerajaan karena ambisi. Dia ingin memberi orang hadiah untuk percaya lagi. Dan inilah yang mendorong manusia, keinginan untuk menciptakan sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh waktu.
Perbedaan antara kesuksesan dan kemakmuran itu sederhana. Kesuksesan adalah apa yang kamu capai. Kemakmuran adalah siapa dirimu nanti. Dan ketika kamu menjadi orang yang bernilai, kesuksesan berhenti menjadi tujuan, itu menjadi konsekuensi alami. Ingat, uang adalah energi. Ia mengalir di mana ada ekspansi, pertumbuhan, dan dampak. Dan ia menjauh dari tempat yang ada ketakutan, kelangkaan, dan stagnasi. Jadi, jika Anda ingin menarik lebih banyak kekayaan, jadilah sumber energi positif bagi dunia. Berkontribusi, mengajar, menginspirasi. Jadilah orang yang mengubah lingkungan dengan kehadiran Anda, bukan orang yang membebani suasana dengan keluhan dan alasan. Ingin tahu rahasia mereka yang membangun kekayaan abadi? Mereka memahami bahwa apa yang Anda berikan itulah yang akan kembali. Dan bahwa semua yang Anda bagikan, pengetahuan, cinta, waktu, kebaikan, akan kembali berlipat ganda. Namun ada satu prinsip terakhir yang hanya sedikit orang benar-benar pahami. Kekayaan sejati bukanlah sesuatu yang Anda cari. Ia adalah sesuatu yang Anda aktifkan di dalam diri Anda. Ketika Anda mulai bertindak seperti orang yang makmur, bahkan sebelum Anda memiliki semua yang Anda inginkan, dunia mulai menata ulang dirinya di sekitar Anda. Karena alam semesta tidak menanggapi apa yang Anda minta. Ia menanggapi siapa diri Anda. Saya tidak akan pernah membantu jutaan orang, tidak juga memberi makan banyak keluarga, tidak juga mengubah hidup saya jika saya menunggu sampai saya merasa siap. Saya hanya memutuskan untuk menjadi orang yang bernilai dan terus bertumbuh setiap hari. Jadi hari ini saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan sederhana namun kuat. Anda perlu menjadi seperti apa untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan? Jawaban itu adalah kunci segalanya. Karena uang, kesuksesan, pencapaian, itu semua akan datang. Namun yang benar-benar penting adalah manusia seperti apa yang Anda jadi dalam proses itu. Dan ketika Anda akhirnya memahami ini, Anda akan menyadari bahwa ini tidak pernah tentang uang. Ini tentang nilai yang Anda hasilkan, nilai yang Anda wakili, dan nilai yang Anda tinggalkan di dunia ketika Anda tidak lagi berada di sini. Bagaimanapun juga, Anda baru benar-benar menjadi kaya ketika Anda menjadi orang yang bernilai. Dan itulah jenis kekayaan yang tidak akan pernah bisa diambil siapapun dari Anda. Tahukah Anda? Terkadang, yang dibutuhkan seseorang hanyalah mendengar persis apa yang baru saja Anda dengar. Satu ide tunggal dapat sepenuhnya mengubah arah hidup seseorang. Ini bisa membangkitkan keberanian, harapan, atau sekadar mengingatkan mereka bahwa masih mungkin untuk memulai kembali dengan tujuan, dengan nilai, dengan keyakinan. Jadi, jika konten ini menyentuh Anda dengan cara tertentu, jika itu membuat Anda merenung, merasa, atau menyadari sesuatu yang sebelumnya tampak tidak terlihat, bagikan ini dengan satu orang istimewa. Mungkin itu adalah seseorang yang merasa tersesat, seseorang yang tidak termotivasi, atau seseorang yang hanya membutuhkan dorongan untuk melihat nilai yang sudah mereka miliki di dalam diri mereka. Karena terkadang, apa yang mengubah seluruh hidup hanyalah satu pesan, dan mungkin Andalah yang menyampaikannya hari ini.